Oke, kita analisa dulu IS. Tadi saya sempat posting di YouTube, tapi di postnya, di di postingnya, bukan di videonya, tapi di apa ya namanya, kayak ya posting. Oke. Jadi profile A, kita lihat dia terjadi liquidation type, dan dia membuat double distribution. Oke. Nah, double distribution yang kita harus ingat adalah kita harus memperlakukannya atau menganalisisnya secara terpisah. Jadi ini adalah above, ini adalah below. Profile B, dia melakukan balance. Ya. Tadinya saya pikir dia bentuknya P, which is kalau P berarti adalah short covering. Tapi dia membuat balance. Oke, ada sedikit tails di sini. Cuman all-nya normal day. Ya, membuat balance. Dan balance-nya kita harus ingat, dia stay below, di bawah yang second distribution dari A, profile A. Nah, ini menunjukkan masih terjadinya weakness. Oke. Profile C, dia membuat short covering, bentuknya hampir P, dan ini sangat kecil, tipis. Adalah short covering dari overnight. Ya, ini kelihatannya overnightnya short, terus dia naik. Ini semuanya RTH, US session, regular trading hours. Nah, maka dari waktu kemarin banyak analisa yang mengatakan bahwa jika break ini akan membuat gain, membuat melihat bahwa market confident. Nah, sebetulnya apa yang terjadi setelah liquidation? Dia melakukan short covering. Banyak seller, kalau price-nya above atau dia naik, itu sebetulnya saya nggak bisa bilang bahwa new money buying, tapi justru yang kita pikirkan adalah market melihat sesuatu. Kenapa dia ke atas? Sehingga seller short covering, ya, karena selalu metodenya adalah buyer buy at low, seller sell at high. Seller, ini buyer. Nah, siapa yang di atasnya ini? Adalah seller yang short covering. Why seller short covering? Macam-macam alasannya. Namun yang kita harus percaya, dia melihat sesuatu yang lebih advance dari kita, ya, sehingga terjadi short covering. Oke. Nah, D profile kita melihat menjadi liquidation day. Ya. Kalau diingat mulai dari C dan D, mulai dari B sebetulnya. Setiap ke bawah, ke atasnya itu agresif. Setiap ke bawah, ke atasnya agresif. Nah, kenapa? Karena setiap ke bawah, dia nggak menemukan apa-apa. Ya. Lalu dia melakukan short covering. Artinya there is no buyer. Ya. Biasanya begini. Kenapa dia short covering? Karena ordernya tipis. Biasanya seperti itu. Ya, dia nggak ketemu buyer, dia bisa naik. Kalau semuanya dia nggak ketemu buyer, biasanya kalau si seller menunjukkan order yang besar, jadi big order, si buyer ini berusaha untuk nawar ke bawah terus, diikutin ke bawah terus, ya, untuk narik harga ke bawah. Namun jika volumenya tipis, biasanya di bawah ini volumenya tipis, no transaction, dia melakukan short covering, dan buyer pun step in, biasanya ada retail. So, dari ini semua, kemarin saya memperkirakan terjadinya reversal day, di mana dia akan break.
namun terjadi liquidation dan balance-nya um, masih nggak jauh dari apa namanya low-nya B dan C. Jadi saya masih bisa bilang ini masih membentuk balance zone. Ini yang harus kita lihat. Kenapa? Supaya kita tidak buru-buru selling dan untuk buying-nya kita juga tidak overconfident bahwa ini ke atas. Nah, C yang ini adalah long term demand zone atau support. Ya. Itu ada di kalau nggak salah di weekly atau di monthly saya lupa. Waktu price yang D break low, dia langsung cover posisinya. Dan sekarang dia trade di kurang lebih agak atasnya balance. Nih, dia bergerak di sini. Nanti kita lihat chartnya. Nah, tapi dari seperti ini kita bisa melihat bahwa market belum serius melakukan seller, belum semuanya melakukan sell off atau discount atau diobral. Ya. Padahal saat ini Ukraine sama Rusia masih memanas lagi, terus kita punya perang tarif. Ya. Cuman kita lihat apakah perang tarif benar-benar mempengaruhi pasar global, terutama pasar Amerika, karena seringkali menurut kita itu akan menjadi sell off, ya. Tapi ternyata market sudah mengantisipasi itu jauh, sehingga sudah diturunkan dulu harganya. Lalu begitu newsnya keluar, dia akan membuat sideways and then reversal type back ke inventory-nya. Karena market itu sudah mengadjust sebetulnya. Nah, kita selalu mengikuti news dan selalu telat. Ya, jadi apa yang kita antisipasi untuk hari ini kita lihat ya, karena dia trade di atas, apakah dia akan menjadi more short covering, testing the high, atau dia menjadi another liquidation untuk test lower. Banyak di YouTube yang mengatakan bahwa apakah Trump ini nggak tahu dengan sikapnya bahwa ini akan merusak market atau recession. Banyaklah berita seperti itu. Saya nggak sepakat dengan itu karena apa? Ini dia seorang presiden Amerika, dia tahu akibatnya dari setiap actionnya dia. Negatif thinking saya bukan masalah dia merusak Amerika, nggak mungkin. Ya kan? Negatif thinkingnya adalah market tuh kemarin sangat kencang, ya, sangat kencang. Dan ini zamannya Biden, oke? Okay? Dan kita tahu market kemarin tuh over leverage semuanya, ya. Jadi istilahnya menggunakan uang margin yang istilahnya digadekan lagi. Nah, waktu Trump, new investornya nggak mau buy di atas. Jadi bagaimana dia wash out? Dengan news lah, dengan inilah, akhirnya retail masuk, terus mungkin juga yang pro Biden dia short sellers, ya, untuk mendrive harga ke bawah agar new money buyer bisa masuk. Ya. Jadi dia bisa masuk, new investor dia bisa mengakumulasi di bawah, untuk kalau ke atas, dia bisa tahu minimum sampai kemana dan ini nilainya berapa. Nah, ini caranya market kalau kita mau berpikir. Ya, jadi nggak mungkin Trump merusak negaranya sendiri, apalagi dia seorang presiden dan tangan kanan kirinya juga pasti itu. Nah, apakah dia dengan menurunkan harga ini merusak market? Tentu tidak, karena big fund sudah mengantisipasinya dengan proteksi dengan option, dengan hedging. Nah, makanya dengan price turun ke bawah, ini yang balapan adalah saat orang membeli proteksi put. Ya. Artinya, big fund itu sell put.
Nah, kalau sell put, hedgingnya apa? Dia harus sell stock. Hmm? Nah, ini retailnya. Jadi, kenapa marketnya turun kenceng? Karena big funds dia sell stock, ya, untuk covering dia bisa sell put karena ini liquidity providernya. Yang kedua, terjadi liquidation. Nah, ini spekulator, ya, menjadi liquidation type. Nah, makanya terutama di IS setiap ke bawah kita harus hati-hati, marketnya sering naiknya lebih kencang daripada dropnya. Oke. Nah, kita lihat kondisi sekarang. Ya, market membuat short covering, dan kita lihat nih high-nya Asia. Kita lihat apakah dia bisa break untuk break ke atas, di mana kalau dia break berarti akan more short covering. Kita lihat nanti adalah yesterday high maximum di balance high. Ini yang kita lihat. Namun untuk ke bawah kita antisipasi kalau ada more seller and then break below. Nah, kalau dari kemarin tuh kita lihat selalu bentuknya extend up, extend up. Nah, pertanyaannya sekarang apakah extend up or more selling? Oke. Hari ini ada berita apa, Mas? Hari ini gak ada berita ya? Hmm, oke. Okay. Hmm. Nah, sekarang kita bicara gold. Nah, ini adalah analisa kita kemarin dulu sebelum itu. Hmm. Bloknya ini ternyata marketnya saya pikir cuman sedikit, ternyata langsung digarap karena ada news juga kebetulan mengenai Ukraina, bahwa Ukraina nggak mau, lebih baik dia bisa perang tanpa Amerika, dan sementara Rusia maunya kalau deal senjata-senjata harus jangka panjang dan dealnya semua harus terjadi supaya nggak bolak-balik. So, market reach ke targetnya orang-orang, yaitu 3.000. Sampai ya, padahal high-nya waktu itu ini. Ternyata sampai ke sana. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Dengan agresifnya market ke atas, kita harus ingat ya, inventory itu di sini. Ya. Base cost-nya itu adalah di sini. Nah, kita lihat bagaimana market membuat markup, ya. Tapi yang kita harus hati-hati, kalau kita mau make money-nya, adalah kita mengantisipasi untuk catching dia punya pullback. Why pullback? Karena competition. Kompetisinya kenapa? Begini. Dia ngumpulin barang di sini. Dia up sampai ke atas. Setelah itu dia buang barang. Ya. Nah, kalau tidak ada buyer, maka akan kompetisi ke bawah. Base ke cost basis. The second smart money, mereka juga ingin main di bawah. Jadi ke atas ini dia dengan jual barang, di mana ke atas ini, ya, antara short term short covering dengan spekulator new money buying, dia push ke atas. So, untuk gold saat ini saya nggak punya analisa, biarkan marketnya steady dulu. Apakah ini bisa menjadi base cost di atas? Kita lihat
apalagi sudah Jumat, perlu buru-buru, kita santai-santai dan kita lihat apa yang dia lakukan. Kalau memang dia mau trade di atas dan dia menuju ke level yang baru, biasanya dia akan membuat balance. Dan biasanya untuk gold karena komoditi, dia bentuknya di time frame yang lebih besar, bukan di daily. Oke. Nah, yang kita evaluasi adalah kemarin ya, malam dia sorry, waktu malam price diangkat di, kalau nggak salah, di maximum levelnya. Asia, ya, kita lihat nih, jam 9 pagi ini jam Amerika, berarti jam 8. Jam 8 pagi karena di light saving ada volume. Jadi kalau mau trading gold, saya saranin lihat di jam 8, jam 9 pagi sampai jam 10, karena itu berarti sudah jam berapa? Jam 8 tambah 10, jam 10-nya Jepang. Gitu. Jadi sudah marketnya sudah mature, dan di situ ada juga China market, di mana China market jam 9, jadi ada market Jepang, dan itu kita pikirkan karena Jepang sama China, terutama China itu sangat agresif dengan transaksi gold. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah di London market. Oke, nah kita lihat prosesnya, dia ke atas sempat deep down, tapi kalau kita lihat deep downnya ini chart 5 menit, jadi kembali lagi ke second session base-nya, and then shoot up, pull back, another shoot up. Amerikanya, look, ini artinya market sangat agresif. Bayangin Anda punya yang tadi saya bilang bahwa punya barang di bawah. Ya, selama bisa dijual sini dia nggak akan turun. Selama dia jual sini, dia dijualan terus posisinya. Sell, 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 sell. Kasih siapa? Ke spekulator yang baru. Ya, terutama retail. That's okay. Kita bisa drive, kita bisa ikut retail. Tapi konsepnya adalah kita harus hit and run. Ya, karena sifatnya retail, kalau ada stop loss dia akan lari. Kalau marketnya berbalik dia akan lari. Beda dengan big fund. Ya. Dan ini kita lihat bahwa agresifnya sangat tinggi. Balik lagi, siapa yang mau beli dia? The big money. Gitu. Money di atas bukan karena dia beli, karena dia short covering. Dia melihat sesuatu yang kita nggak lihat. Dan itu terbukti waktu sekitar ini beritanya keluar tentang bahwa Putin, ya mungkin kalau nggak salah sekitar ini, saya lupa. Kayaknya saya lagi bicara kemarin, ya sekitar jam 10-an. Ya. Bayangin ya, pembicaraan masalah Putin dengan Presiden Trump atau apapun keputusannya dia, itu pasti udah didengar dari beberapa jam sebelumnya. Market membuat posisi dulu, lihat. Dan dia sell ke atas, dia buat inventory, kan? Lalu dia sell ke atas, who's yang selling ke atas? Maybe retail, maybe all of the seller short covering, gitu kan? Dan kenapa dia di sini? Karena dia yang dibawa, yang istilahnya posisi selling, dia short covering, dia nggak hold lagi. Dan kita lihat high sebelumnya di break dengan lancar. Nah sekarang saya belum ada pandangan apa-apa. Nah itulah bagaimana kita melihat market. Kita harus biarkan dulu, karena kita bukan menebak market, tapi kita mencari peluang trade. Ya. Kita tinggalin dulu. DEX kita skip dulu karena marketnya sudah buka, udah nggak terlalu seru. Cuman kalau kita lihat
Ini harusnya ada follow through. Ya. Kalau nggak ada follow through, that's mean masih potensial untuk liquidation type. Sekarang posisi. Nah, dia akan membuat sideways sekitar nih untuk membuat decision either dia break or dia breakdown, break up atau breakdown. Kita skip detailnya. Kita masuk ke euro dan saya menganalisanya kurang suka kalau menggunakan CFD. Nanti kita menggunakan future. Dollar index dia rotation and terus push ke atas. Ya, walaupun kita ya inilah forex jalannya pelan-pelan, selalu ada pullback. Nah, di sini kita bisa melihat kalau dia membuat type of akumulasi, lalu break ke atas, kemungkinan banyak short covering. Nah, yang kita perhatikan apakah dia akumulasi or dia membuat sideways before dia belok ke atas. Sangat jarang market langsung belok ke atas. Maka dari itu untuk forex juga kita masih stay. Kalaupun mau try, kita akan shorting US dollar ya, karena melihat posisi ini adalah high dari kemarin yang mungkin dalam minggu ini ya, ini adalah seperti ini ya. Kalau kita lihat dari EU-nya, kalau dia ke bawah berarti dia akan ke atas lagi dengan euro-nya, sorry. Sangat menarik nih euro. Oke. Saya masih kepikiran ya, the big trade kalau dia fail, lalu dia akan closing any single print di sini. Ini the big trade-nya. Ini 4 jam chart. Jadi kita lihat aja bagaimana marketnya bergerak. Ya, kalau jika ini fail, ya, kemungkinan kita akan ketemu ini di mana. Oke. Sementara ini cukup slow down, fokus di IS karena sepertinya market sedang fokus di IS ya. dan maksudnya IS dan DAX sebetulnya. Jadi di indeks di saham. Oke, itu dulu. Ya, Assalamualaikum.